Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada petang hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta kepada Anda semua, terutama kepada keluarga-keluarga dan juga komunitas-komunitas di mana kita tinggal. Dalam hal ini kita ingin mohon semoga Roh Kudus yang datang membuat kita lalu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang menemukan kehendak Allah di dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita. Semoga Roh Kudus yang sama mengundang kita untuk kemudian menerima anugerah. Tuhan menganugerahkan kepada kita pertolongan, kekuatan agar kita mampu melaksanakan kehendak Tuhan itu. Sehingga harapan gereja sejak dibentuknya gereja oleh para rasul pada saat Tuhan masih bersama mereka, gereja punya makna dalam kehidupan manusia. Atau istilah para uskup ketika berbicara tentang kehidupan sekarang yang dibicarakan pada sidang KWI kemarin, mengharapkan bahwa gereja sungguh-sungguh menjadi harapan dari banyak masyarakat di bumi ini. Sehingga gambarannya adalah
gereja yang sungguh-sungguh hidup, tidak mendekam, tidak mandek. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Pentakosta itu mempunyai asal-usul yang sangat jauh di dalam Perjanjian Lama. Singkatnya begini, sesudah umat Allah Perjanjian Lama itu merayakan Paskah yang pertama, dan dengan pimpinan Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. Nah, 50 hari kemudian mereka sampai di padang gurun Sinai. Pada waktu itulah Tuhan menganugerahkan 10 firman sebagai pedoman moral dan hukum agar bangsa atau umat baru ini membangun diri mereka sebagai umat Allah berdasarkan pedoman moral dan hukum dalam 10 firman itu. Apa harapannya? Harapannya adalah dengan pedoman itu mereka menjadi umat atau bangsa yang berbakti kepada Allah, dan bakti kepada Allah itu berbuah pada kehidupan bersama yang sejahtera. Maka kalau mendengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, semua harapan buah-buah roh itu menjadi terasa dalam kehidupan kita yang dijalankan oleh umat Kristiani. Pada waktu itu tidak atau belum ada bangsa-bangsa lain yang mempunyai pedoman moral dan hukum seperti itu. Nah, pengalaman di Gunung Sinai ini dirayakan terus-menerus pada akhirnya setiap tahun sebagai peristiwa yang menentukan di dalam sejarah mereka. Kalau Paskah Perjanjian Lama itu menandai pembebasan umat Allah dari perbudakan di Mesir, maka Paskah Kristus, Paskah Perjanjian Baru, itu menandai pembebasan kita dari perbudakan dosa. Dalam perjalanan waktu, perayaan peringatan turunnya 10 firman kepada Musa, 50 hari sesudah Paskah pertama, berubah maknanya berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Maka bukan lagi sebagai kenangan akan turunnya 10 firman, melainkan sebagai perayaan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus yang bangkit. Nah, Roh Kudus itulah yang menjadi hukum baru di dalam hidup umat baru, di dalam gereja yang adalah kita semua. Saudara-saudari terkasih, 10 perintah Allah diberikan kepada umat Perjanjian Lama 50 hari sesudah Paskah Lama dengan maksud agar mereka menjadi umat Allah yang kudus. Demikian juga Roh Kudus yang dianugerahkan kepada gereja 50 hari sesudah Paskah. Paskah baru ini diharapkan juga menjadikan kita semua umat yang kudus bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa artinya kudus bagi Tuhan? Jawabnya bisa banyak. Dan kalau jawaban itu kita cari di dalam kutipan-kutipan Injil pada hari ini, kutipan-kutipan kitab suci pada hari ini adalah salah satu jawaban yang kita temukan di dalam surat Rasul Paulus yang tadi kita dengarkan. Dikatakan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, menjadi umat yang kudus itu artinya menjadi umat yang selalu mengusahakan kebaikan bersama. Tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, dan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, salah satu tanda yang amat jelas, apakah kita secara pribadi, dalam keluarga,
dalam komunitas atau sebagai gereja, lalu membiarkan Roh Kudus itu terus berkarya, adalah seberapa sungguh-sungguh kita, keluarga, komunitas, dan gereja kita berusaha untuk terlibat dalam membangun kebaikan bersama itu. Di situ menjadi tolok ukurnya, apakah Roh berkarya. Kesungguhan untuk membangun kebaikan bersama itu sangat jelas di dalam kisah sejarah gereja awal. 1-2 contoh mungkin membantu. Sebagai buah dari khotbah Petrus sesudah Pentakosta, lahirlah gereja. Dan lahirnya gereja itu, hidupnya gereja itu digambarkan dengan sangat bagus. Dikatakan, mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tetap selalu bersatu dan selalu ada yang membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Selanjutnya, ketika ada perbedaan yang sangat tajam mengenai hal sangat mendasar yang mengancam perpecahan di dalam gereja, mereka berkumpul bersama para pemimpin itu untuk mencari jalan demi kebaikan bersama. Sesudah perdebatan yang sangat sengit, kesimpulan pertemuan yang mereka ambil bunyinya, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Mereka sungguh sangat terbuka terhadap tuntunan karya Roh dalam kehidupan mereka. Apa artinya? Artinya adalah pihak-pihak yang berselisih dalam pertemuan itu yang dikenal sebagai Konsil Yerusalem itu membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus sehingga keputusan yang mereka ambil adalah demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pihak tertentu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kebaikan bersama itu mempunyai berbagai macam nama. Kalau menyinggung pertemuan para uskup kemarin, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo masih menyinggung untuk mengingatkan kita kembali bahwa pernah dalam nota pastoral KWI tahun 2004 yang namanya kebaikan bersama itu diberi nama keadaban publik. Keadaban publik itu punya catatan agar dalam keadaan publik itu dapat tumbuh dan berkembang dalam 3 pilar utamanya yang harus berjalan baik. Ada 3 pilar. Pertama, negara mesti memastikan agar seluruh daya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum. Jadi pilar pemerintah itu harus sungguh-sungguh konsisten dan kuat. Yang kedua, masyarakat pasar atau bisnis mesti menjalankan usahanya dengan fairness. Dan yang ketiga, sementara itu para masyarakat, warga, mesti menjaga agar saling percaya dan diandaikan di dalam hidup bersama tidak dicederai. Hidup dalam kerukunan, persaudaraan, persahabatan ditumbuhkan. Dari 3 pilar ini, kalau berjalan bersama-sama, maka yang namanya keadaban publik itu sungguh-sungguh mencerminkan manusia hidup dituntun oleh karya Roh ini. Saudara-saudari terkasih, mengakhiri renungan ini, saya menceritakan kembali apa yang pernah saya dengar tentang seorang tukang sulap. Pada suatu hari ada seorang tukang sulap yang memasuki ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu dia melihat seekor tikus yang mendekam di ruangan itu. Ada di pojokan, tidak bergerak. Tukang sulap itu bertanya, "Hei tikus,
Kenapa kamu diam saja mendekam di pojokan? Tikus itu menjawab, saya takut. Lah, takut sama siapa? Takut sama kucing. Lalu tukang sulap itu berkata, kamu mau saya jadikan seekor kucing? Mau, katanya. Lalu dijadikanlah tikus itu seekor kucing. Tetapi kucing itu tetap saja mendekam di pojokan ruangan. Lalu ditanya lagi, mengapa kamu tetap saja ada di situ? Lalu dia bilang, saya takut. Lah, takut kepada siapa lagi? Saya takut kepada anjing, katanya. Mau kamu saya jadikan anjing? Mau. Maka dijadikanlah anjing. Tetapi anjing itu pun tetap saja dia mendekam di pojokan ruangan itu. Lalu ditanya lagi, kenapa kamu di situ saja? Lalu dia menjawab, saya takut. Lah, takut kepada siapa lagi? Takut kepada harimau. Mau kamu saya jadikan harimau? Ya maulah. Maka dijadikanlah anjing itu seekor harimau oleh tukang sulap itu. Tetapi harimau itu tetap saja mendekam di pojokan ruangan. Lalu tukang sulap itu berkata, maaf kawan, saya tidak bisa lagi membantumu. Karena meskipun tampilanmu harimau, tetapi hatimu tetap hati seekor tikus. Dengan kisah ini, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai gereja memohon agar kita tidak menjadi gereja yang hanya mendekam di pojokan. Tapi dengan karunia Roh Kudus yang kita terima, kita semua diharapkan menjadi gereja yang hidup, yang bersemangat, menjadi umat yang berani, dan rajin berbuat baik demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati.